selamat datang kembali di channel Cekku Berbagi Ilmu. Cekku doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan ini Cekku membuat video pembahasan tentang BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Chosakai. Kalau PPKI dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Inkai. Kok bisa ada BPUPKI? Bagaimana ceritanya ya? Jadi ceritanya itu dimulai dari terdesaknya Jepang dalam Perang Dunia II di Pasifik, menghadapi sekutu Amerika dan kawan-kawan. Pangkalan Angkatan Laut Jepang di Kepulauan Mariana dan Pulau Luzon di Filipina dikuasai oleh sekutu. Kondisi terdesak sehingga memerlukan bantuan, memerlukan dukungan. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Maksudnya sebenarnya adalah untuk menarik perhatian rakyat Indonesia agar mau membantu dalam bentuk apapun untuk melawan sekutu, khususnya dari angkatan perang maupun dari segala logistik dan lain-lain. Kemudian dari janji kemerdekaan ini akhirnya terbentuklah BPUPKI. Awalnya hanyalah untuk menarik simpati agar rakyat Indonesia ini berpikir bahwa Jepang itu baik. Sebenarnya ada niat yang tidak baik di balik janji kemerdekaan yang diberikan. Oke, lanjut ya. Kapan BPUPKI terbentuk? Pengumuman pembentukan BPUPKI ini pada tanggal 1 Maret 1945. Pengumuman disampaikan oleh Panglima Tentara ke-16, yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada. 1 bulan kemudian setelah dari pengumuman tersebut, tepatnya pada tanggal 1 April 1945, baru diumumkan adanya pengangkatan anggota BPUPKI. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 April 1945. Oke, kita menuju slide berikutnya. Di mana sih peresmian BPUPKI? Upacara peresmian BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon, Jakarta. Gedung Chuo Sangiin sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri. Dalam peresmian BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin ini hadir Jenderal Itagaki dan Yaichiro Nagano dari Jepang. Ini merupakan salah satu upaya yang serius untuk menarik minat, menarik simpati masyarakat, bahwa ini kok benar-benar ya dari Jepang datang ke sini nih, seorang jenderalnya ini 2 orang lagi ya. Nah, jadi ini benar-benar untuk menarik minat. Seandainya Jepang ini belum dibom atom, pasti rakyat Indonesia masih dimobilisasi untuk melaksanakan perlawanan
ya. Kemudian masih diperas juga segala hasil alamnya. Oke, kita menuju slide berikutnya. Apa tujuan pembentukan BPUPKI? Ya. Tujuan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan Indonesia Merdeka, khususnya tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan. Awalnya Jepang ini hanyalah ingin menarik simpati, tetapi karena di dalam BPUPKI ini terdapat banyak sekali orang Indonesia, sehingga BPUPKI ini benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan sesungguh-sungguhnya. Begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan bumerang juga bagi Jepang ya. Wah, mereka pura-puranya mau membentuk BPUPKI, mau memerdekakan Indonesia. Rupanya yang di dalam situ adalah orang-orang Indonesia yang mampu memobilisasi massa, yang mampu berpikir secara cerdas. Oh, ini merupakan bentukan Jepang. Ini sekalian bisa untuk berkumpul, untuk bermusyawarah, untuk menentukan nasib bangsa Indonesia. Ya, begitu ya. Itulah para politikus ya, mereka cerdas. Politikus zaman dulu ya. Politikus zaman sekarang ya cerdas semua, tetapi kan berbeda. Kalau yang dulu kan untuk memajukan bangsa ya. Sekarang juga memajukan sedikit ya. Oke, lanjut. Siapa ketua, wakil, dan sekretaris BPUPKI ya? BPUPKI ini diketuai oleh Dr. ya, Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Wedya Diningrat. Ini ketua BPUPKI. Adapun wakilnya adalah Raden Panji Suroso. Biasanya di dalam buku tulisannya RP Suroso. Ini dari Indonesia, dan yang satunya Ichi Bangase, itu dari Jepang. Walaupun ada wakil dari Jepang, tapi itu tidak menghalangi rakyat Indonesia untuk ya mempersiapkan kemerdekaan. Tidak ada masalah. Kemudian yang menjabat sebagai sekretaris BPUPKI adalah AG Pringgo Tikto. Oke, kita lanjut. Berapa kali BPUPKI sidang, kapan, di mana, dan hasilnya apa ya. BPUPKI ini sidang 2 kali ya. Adapun sidang yang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bertempat di Gedung Chuo Sangiin tadi ya. Setelah tanggal 28 dipakai untuk peresmian, 29 langsung dipakai sebagai tempat untuk sidang pertama kali BPUPKI. Sidang pertama ini membahas masalah-masalah yang berkenaan dengan dasar-dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengemukakan usulan tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka masing-masing mempunyai pemikiran tentang dasar-dasar negara. Mari kita simak satu persatu, mulai dari Muhammad Yamin. Apa saja sih usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin? Ya. Yang pertama adalah tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Usulan disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Ya, di sini kalau ada kata peri, nah, itu berarti usulan dari Muhammad Yamin, karena yang lain tidak ada pakai peri dan lain sebagainya ya. Nah, jadi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat itu adalah usulan dari Muhammad Yamin. Yang kedua,
Apa saja isi usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo? Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Usulan Mr. Supomo ini disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang ketiga adalah usulan dari Insinyur Soekarno, dari Bung Karno. Ya. Yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Baik Muhammad Yamin, Mr. Supomo maupun Insinyur Soekarno ini adalah sama-sama orang-orang yang terpandang pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, yang bersekolah tinggi ya. Mereka bahkan menguasai berbagai bahasa. Tetapi dari ketiga usulan tersebut, yang diterima dan yang dipakai sebagai dasar negara adalah usulan dari Bung Karno atau usulan dari Insinyur Soekarno ya. Usulan Insinyur Soekarno ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dan 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Pernahkah mendengar sebutan Panitia 9? Kenapa kok bisa disebut Panitia 9? Nah, ini terkadang sering muncul ya, Panitia 9. Oke, jadi pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan segala persiapan guna didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil itu terkenal dengan sebutan Panitia 9. Disebut Panitia 9 karena anggota dari panitia kecil ini tersebut beranggotakan 9 orang. Oke ya. Lalu siapa saja? Oke ya, siapa saja? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau ini merupakan tokoh nasionalis dan di dalam Panitia 9 ini memiliki peran sebagai ketua. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, merupakan tokoh nasionalis juga di kepanitiaan sebagai wakil. Yang ketiga itu Muhammad Yamin, tokoh nasionalis juga sebagai anggota. Ahmad Subarjo, tokoh nasionalis juga sebagai anggota. A.A. Maramis, tokoh nasionalis juga sebagai anggota. Kemudian ada Abdul Kahar Muzakir, ini merupakan tokoh Islam juga sebagai anggota. Kiai Haji Wajid Hasim ini sebagai tokoh dari tokoh Islam juga sebagai anggota. Agus Salim ya, ini tokoh Islam juga ya sebagai anggota. Kemudian yang terakhir adalah Abi Kusno Cokro Suyoso, ini juga dari tokoh Islam, ini merupakan anggota juga ya. Itu anggota Panitia 9. Tahukah Anda apa itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter? Panitia 9 yang merumuskan tentang dasar-dasar tadi ya, menghasilkan dokumen yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau dalam bahasa Inggrisnya Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta tersebut antara lain yang pertama, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah Anda kalau isi Piagam Jakarta ada yang dirubah? Ya. Terdapat perubahan pada sila pertama dari Piagam Jakarta, yaitu
ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya menjadi atau diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan keadaan penduduk Indonesia pada saat itu sudah menunjukkan keragaman dari segi agamanya. Jadi sudah banyak orang dengan agama yang berbeda-beda itu, sehingga diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut dilakukan oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian apa yang dibahas dalam sidang kedua BPUPKI? Sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar UUD. Dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang Undang-Undang Dasar ini menyepakati konsep naskah pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Di dalam Undang-Undang Dasar dibentuk lagi panitia kecil yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Oke. Panitia kecil ini terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Mr. Supomo sebagai ketuanya, karena beliau ini memang ahli bahasa ya, jadi dijadikan ketua dalam panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian KPRT Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, Kiai Haji Agus Salim. Ini panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Oke, untuk pembahasan kali ini sampai di situ dulu ya. Semoga bermanfaat. Ya, mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.